Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Rifai, NIM 2011 333, kelas A1 akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi kerangka konseptual IFRS. 1. Kerangka konseptual IFRS. Pertama, mendefinisikan tujuan laporan keuangan. Kedua, mendefinisikan karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna. Terus yang ketiga itu mendefinisikan unsur-unsur dasar laporan keuangan dan konsep-konsep untuk mengakui dan mengukur mereka dalam laporan keuangan. Yang keempat, menyediakan konsep pemeliharaan modal. Terus bagian yang kedua yaitu tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan bisnis baik dalam sektor publik atau swasta adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar entitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. Terus bagian ketiga itu pengguna dan kebutuhan informasi. Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur perdagangan lainnya, pelanggan, pemerintah, dan badan-badan mereka, serta masyarakat pribumi. Semua pengguna dengan kategori ini bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor adalah penyedia modal risiko kepada entitas, sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lainnya. Terus informasi yang berguna untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah ketertarikan mereka pada kemampuan dari suatu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu dan kepastian arus kas masa depan. The framework mencatat bahwa laporan keuangan itu dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlu dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu, sedangkan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangan hanya memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Terus bagian keempat yaitu tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen dari sebuah entitas memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan entitas tersebut. Terus bagian kelima yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Terus bagian yang keenam itu posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas dipengaruhi oleh kontrol sumber daya ekonomi, struktur keuangan, dan likuiditas dan solvabilitas, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan di mana ia beroperasi. Neraca menyajikan informasi semacam ini. Terus bagian yang ketujuh yaitu kinerja. Kinerja adalah kemampuan dari suatu badan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang telah diinvestasikan ke dalamnya.
informasi tentang jumlah dan variabilitas laba membantu dalam memprediksi arus kas masa depan dari entitas yang ada dalam perkiraan sumber daya dan potensi tambahan arus kas dari sumber daya tambahan yang dapat diinvestasikan dalam entitas. Terus bagian yang ke-8 itu perubahan dalam posisi keuangan. Pengguna laporan keuangan mencari informasi tentang investasi, pembiayaan, dan aktivitas operasi bahwa suatu entitas telah beroperasi selama periode laporan. Informasi ini membantu dalam menilai beberapa baik entitas maupun menghasilkan kas dan serta kas dan bagaimana menggunakan arus kas tersebut. Pernyataan arus kas memberikan informasi seperti ini: tambahan, catatan, dan jadwal. Terus bagian ke-9 itu asumsi yang mendasari. Kerangka ini menetapkan asumsi-asumsi yang mendasari laporan keuangan. Di antaranya itu basis akrual. Transaksi dan peristiwa lain diakui ketika mereka terjadi bukan pada saat kas atau yang ekuivalen dengan kas diterima atau dibayar, dan mereka dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang terkait. Yang kedua, joint concur. Laporan keuangan menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi tanpa batas waktu, atau jika tidak, pengungkapan dan pelaporan dasar yang berbeda diperlukan. Yang 10 itu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik ini adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Kerangka mengidentifikasi 4 karakteristik kualitatif pokok, diantaranya understandability, relevansi, keandalan, keterbandingan. Antara kedua struktur meta teori versi VASB dan versi IASC memiliki unsur-unsur yang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan prinsip dalam kedua model tersebut. Pertama, pernyataan tujuan di FASB adalah tujuan pelaporan keuangan, tetapi di IASC tujuan laporan keuangan. Meskipun IASC pada paragraf 7 menyatakan bahwa financial statement form part of the process of financial reporting, tetapi sebenarnya adalah hal mendasar yang menyebabkan kedua pernyataan tujuan tersebut berbeda, yaitu lingkup penerapan VASB adalah di Amerika Serikat dan tentu saja mempertimbangkan karakteristik lingkungan, sedangkan lingkup penerapan IASC adalah internasional, sehingga karakteristik lingkungan lokal dan atau negara menjadi tidak relevan. Ketiadaan konteks karakteristik lingkungan ini yang barangkali menyebabkan IASC menggunakan pernyataan tujuan laporan keuangan, karena pelaporan keuangan mengandung konteks lingkungan. Kedua, fokus utama tujuan pelaporan keuangan dari VASB. Fokus utama adalah investor dan kreditor. Hal ini disebabkan investor dan kreditor adalah pengguna mayoritas dan pelaku utama di pasar modal Amerika yang sangat berkembang pesat, sementara IASC target pemakaian dinyatakan secara umum tidak fokus pada kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena harus mempertimbangkan karakteristik pelaku utama di berbagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda, tingkat kecanggihan pasar keuangan yang juga berbeda, sehingga dinyatakan secara umum. Ketiga, asumsi yang mendasar penyusun laporan keuangan atau underlying assumption, paragraf 22 sampai 23, dan konsep model dan konsep mempertahankan model, paragraf 102 sampai 100 secara eksplisit dinyatakan dalam IASC.
tetapi FASB tidak menyajikan kedua komponen tersebut sebagai komponen konsep yang terpisah karena kedua hal tersebut merupakan konsep dasar yang digunakan oleh IFASB dalam penjelasan argumen dan penalaran yang menyertai setiap komponen konsep kerangka konseptual IFRS. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang isi kerangka konseptual IFRS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.